Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini gue akan merangkum lanjutan dari Cloudy with a Chance Meatball, bagian yang kedua nih. Bercerita tentang bagaimana keadaan kota Chewan Swallow pasca matinya mesin makanan. Dalam sequel kedua kali ini, semua warga diminta untuk pindah agar kota mereka dapat dibersihkan dari sisa-sisa makanan yang ada. Setelah para warga pergi, ternyata mesin tersebut hidup kembali nih. Sementara Flynn pergi ke lab idolanya untuk menjadi ilmuwan sukses. Lantas bagaimanakah nasib kota tersebut? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat Flynn kecil yang sedang menonton idolanya, seorang ilmuwan bernama Chester V. Di sana nampak Chester V selalu bersama dengan partnernya, yaitu seekor orang hutan bernama Bar. Di sana Chester V sukses menciptakan makanan kemasan dan sudah tersebar luas di penjuru dunia. Oleh karena itulah Flynn sangat terinspirasi untuk menjadi ilmuwan yang hebat seperti idolanya. Setelah itu nampaklah perjalanan Flynn dari kecil sampai dengan dewasa untuk menjadi ilmuwan, hingga akhirnya ia bisa menciptakan mesin pembuatan makanan. Singkat cerita, setelah badai berlalu dan mesin itu dilumpuhkan, Flynn dan Sam menjalin hubungan asmara. Kemudian mereka pun memiliki rencana untuk membuat laboratorium yang baru bersama dengan Sam, ayahnya, dan teman-temannya. Saat Flynn akan kembali bermesraan, tiba-tiba datanglah sebuah helikopter. Saat mengetahui yang keluar dari helikopter itu adalah Chester V, Flynn yang sangat mengidolakannya langsung ingin bersalaman. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah hologram saja. Ternyata tujuan Chester V datang ke kota mereka adalah untuk membantu membersihkan kota dari sampah makanan dan mengajak semua warga untuk mengungsi sementara ke California. Tentu saja hal itu membuat semua orang senang karena bisa membuat kota mereka seperti dulu. Selain itu, Flynn juga akan direkrut oleh Chester V untuk bekerja di perusahaannya, yaitu Lefcourt. Tawaran itu pun membuat Flynn menjadi bingung. Awalnya ia sempat menolak tawaran tersebut karena ia akan membuat laboratorium baru bersama dengan teman-temannya nih. Namun ternyata Sam dan teman-teman Flynn yang lain malah menyuruh Flynn untuk menerima tawaran kerja tersebut karena kesempatan itu hanya datang sekali seumur hidup. Akhirnya Flynn dan semua orang di kota itu pergi ke California. Saat mereka sudah pergi, tiba-tiba mesin makanan buatan Flynn hidup kembali. Singkat cerita, di San Jose, California, Flynn mulai menjalani kehidupannya kembali. Hari itu ia bersama dengan Steve pergi ke Lefcourt. Ia pun terus merasa bahagia di sepanjang perjalanan. Sesampainya di Lefcourt, mereka disambut oleh Bar yang sudah tumbuh menjadi dewasa. Di sana Bar langsung menjelaskan tentang Lefcourt pada Flynn, termasuk tentang para ilmuwan terpilih yang mengenakan rompi khusus seperti milik Chester V. Bar mengatakan jika Flynn ingin memakai rompi itu, ia harus mengikuti pemilihan yang akan dilakukan 6 bulan lagi. Mengetahui jika sebentar lagi ada pemilihan, semua ilmuwan nampak berusaha keras membuat penemuan yang jenius. Begitu juga dengan Flynn yang terus berusaha sampai memanfaatkan ayahnya untuk menjadi kelinci percobaan nih. Dari sekian banyak penemuan aneh yang dibuat oleh Flynn, ia pun akhirnya memilih penemuan terakhirnya, yaitu Party in a Box. Singkat cerita, tibalah hari pemilihan. Di acara itu, Flynn yakin jika dirinya lah yang akan terpilih menjadi pemenangnya. Namun saat Chester V membacakan nama pemenangnya, Flynn menjadi kecewa. Ia pun mengatakan pada Steve jika tidak akan ada pesta yang harus dirayakan malam ini. Namun Steve yang mendengar kata pesta secara refleks menekan tombol partinya hingga membuat kekacauan di tempat tersebut. Flynn yang malu karena ditertawakan seperti dulu lagi, akhirnya pulang ke apartemennya. Kejadian itu membuat Flynn patah semangat hingga membuat ayahnya dan Sam tidak tega melihatnya. Untuk menghibur Flynn, ayahnya lalu mengajaknya memancing. Tapi karena ia tidak tertarik dengan hal itu, Flynn menolaknya. Di tempat lain, Bar menghampiri Chester V
dan berkata jika tim mereka yang bekerja di Kensal Swallow tiba-tiba menghilang. Chester V yang ternyata memiliki tujuan lain lalu menyuruh Bar menemui Flynn untuk bisa dikirim ke sana. Hal itu karena Chester V butuh seseorang yang cerdas, ahli dan mengetahui seluk-beluk kota tersebut. Terlebih lagi ia melihat jika Flynn bisa dengan mudah ia bodohi. Dengan segera Bar datang ke apartemen Flynn. Di sana ia mengatakan jika sekarang Chester V ingin bicara serius dengan Flynn. Mengetahui hal itu, Flynn dengan semangat pergi bersama Bar. Sesampainya mereka di ruangan pribadi Chester V, Flynn menjadi bingung karena ada banyak hologram Chester V. Tapi akhirnya ia bisa melihat wujud asli Chester V. Setelah itu Chester V memberitahu Flynn jika tim mereka telah diserang monster makanan. Bahkan monster-monster itu juga sedang belajar berenang agar bisa sampai ke negara lain. Chester V lalu menduga jika semua ini terjadi karena mesin makanan milik Flynn yang masih hidup. Kemudian Chester V memberikan USB penghancur dan meminta Flynn untuk datang ke sana. Hal itu karena hanya Flynn lah yang bisa menghentikan mesin tersebut. Bahkan Chester V juga menjanjikan akan membuat Flynn menjadi promosi dan memakai jaket seperti dirinya jika berhasil melakukan tugas itu sendirian. Mendengar hal itu, Flynn tanpa ragu menerima tugas tersebut. Namun karena terlalu senang, tanpa sadar Flynn malah memberitahu rencana rahasia itu pada Sam. Dan akhirnya teman-teman Flynn yang lain pun ikut serta dalam misi tersebut. Keesokan harinya mereka yang sudah tiba di pelabuhan menjadi ragu dengan mesin teleportasi buatan Flynn setelah melihat apa yang sudah terjadi pada Steve. Tak lama kemudian datanglah sebuah kapal yang ternyata dibawa oleh ayahnya Flynn yang ingin ikut membantu mereka. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di Kensal Swallow. Mereka pun sangat terkejut saat melihat pulau mereka sudah menjadi pulau makanan yang menyeramkan. Flynn yang tidak ingin terjadi sesuatu pada ayahnya lalu meminta ayahnya untuk tetap tinggal di kapal agar aman. Sekilas nampak kekecewaan pada wajah ayah Flynn karena tidak bisa membantu anaknya. Meskipun akhirnya ia tetap mengikuti keinginan Flynn. Setelah itu nampak Flynn dan kawan-kawan mulai melakukan penelusuran. Mereka juga menemukan tempat kejadian di mana tim Chester V diserang oleh para monster makanan. Saat mereka masuk ke dalam, tiba-tiba jatuh sebuah kotak yang ternyata berisi sebuah stroberi hidup. Karena stroberi itu memiliki wajah yang imut, Sam lalu memberi namanya Barry. Namun tidak dengan Flynn yang merasa takut dengan Barry. Akan tetapi Barry malah suka dengan Flynn. Bahkan untuk menarik perhatian Flynn, Barry mengambil USB penghancur dari Flynn. Hal itu tentu membuat Flynn langsung mengejar Barry. Saat Flynn meminta USB tersebut, Barry malah memakannya hingga membuat Flynn kesal dan kembali mengejarnya. Hingga akhirnya mereka sampai di suatu tempat di mana terdapat berbagai makanan yang hidup seperti hewan pada zaman dahulu. Akan tetapi aksi pengejaran Barry tidak berhenti sampai di situ. Bahkan mereka harus mengarungi sungai susu, bertemu dengan gajah melon dan hewan raksasa lainnya. Sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan Barry dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan mereka malah dikejar oleh laba-laba hamburger. Di saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba datang helikopter Chester V yang membuat monster hamburger itu ketakutan dan lari. Setelah itu, di saat Chester V mengetahui jika USB penghancur sudah ditelan oleh Barry, Bar segera ingin mengeluarkan USB itu secara paksa. Melihat hal itu, Barry yang ketakutan pun lalu pup untuk mengeluarkan USB tersebut. Di sisi lain, ayah Flynn merasa sangat lapar, lalu nekat keluar dari kapal untuk mencari makanan. Namun tanpa disangka, ia malah menemukan toko miliknya dulu. Ia pun lalu masuk ke dalam dan membuka brankas yang ternyata masih menyimpan ikan sarden kesukaannya. Baru saja ia akan memakannya, tiba-tiba geng timun hidup datang.
mereka yang ternyata juga suka ikan sarden berusaha mencari toko itu. Ayah Flynn yang melihat hal itu berencana untuk menyerang. Akan tetapi yang ada malah ia terpojok oleh geng timun tersebut. Hal itu membuat mereka akhirnya berbagi makanan sarden yang masih tersisa. Saat ikannya sudah habis, ayah Flynn lalu mengajak geng timun untuk memancing. Namun tanpa diduga geng timun malah ikut terlihat bersemangat. Dan hal itu membuat ayah Flynn berharap jika suatu hari nanti anaknya juga mau akan memancing bersamanya. Kembali pada Flynn dan kawan-kawan, mereka akhirnya tiba di laboratorium milik Flynn dulu. Mereka lalu bersembunyi dan masuk ke sana sambil mengambil alat-alat yang ada. Pada malam harinya, teman-teman Flynn nampak tengah makan malam. Namun saat Flynn ditawari oleh teman mereka, Flynn malah menolak karena teringat dengan perkataan Caster V yang menyuruhnya untuk berhati-hati dengan teman. Flynn yang takut dimanfaatkan atau diracuni lalu pergi meninggalkan mereka nih. Sam yang aneh melihat tingkah laku Flynn lalu memberitahunya jika Flynn sekarang sudah berubah semenjak kenal dengan Caster V. Bahkan Flynn sudah tidak percaya lagi pada teman-temannya yang datang secara sukarela untuk menolongnya. Mendengar perkataan Sam, Flynn menjadi sadar jika selama ini ia sudah berprasangka buruk dengan teman-temannya. Keesokan harinya Sam dan teman yang lain sudah bersiap untuk melakukan pencarian lagi. Tak lama kemudian datang juga Flynn meminta maaf atas kejadian semalam. Tapi sayangnya pembicaraan mereka harus terpotong oleh Caster V. Caster V lalu mengajak Flynn untuk mencari mesin itu berdua saja dengannya. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Salah satu tim Caster V tidak sengaja menginjak salah satu makanan kecil. Makanan kecil itu pun berteriak hingga datanglah induk dari makanan kecil itu, yang ternyata adalah buaya taku raksasa. Tim Caster V lalu berusaha untuk melindungi Flynn dan kawan-kawan. Tapi yang ada malah mereka yang dimakan. Namun saat buaya taku itu berkumpul lagi dengan anaknya, ia tidak lagi mengejar Flynn dan kawan-kawan. Sam yang melihat kejadian itu pun akhirnya menyadari sesuatu. Setelah itu Sam bergegas menghampiri Flynn dan menjelaskan tentang kejadian yang ia lihat. Sam berkata jika para makanan sekarang sama seperti makhluk hidup lainnya dan berhak untuk mendapatkan kehidupan nih. Caster V yang tidak terima dengan perkataan Sam berusaha untuk mempengaruhi Flynn kembali dengan mengatakan jika sekarang dunia sedang terancam bahaya dan semua itu karena mesin buatan Flynn. Hal itu lantas membuat Sam kesal, terlebih lagi karena Flynn lebih percaya pada Caster V. Setelah itu Sam memilih untuk pergi disusul oleh teman-temannya. Dalam perjalanan kembali, Sam dan kawan-kawan didatangi oleh laba-laba hamburger. Walaupun ketakutan, Sam berusaha untuk menjinakkan mereka. Karena sekarang Sam tahu jika mereka semua menyerang bukanlah karena jahat, tapi karena mereka merasa terancam. Saat Sam dan kawan-kawan ingin menyadarkan Flynn, mereka terlambat karena salah satu tim Caster V datang lalu menangkap mereka nih. Kembali pada Flynn, akhirnya mereka berhasil menemukan mesin makanan itu. Dengan sangat hati-hati Flynn berniat untuk memasukkan USB penghancur itu ke dalam mesin tersebut. Akan tetapi saat ia melihat proses pembuatan marshmallow, Flynn menjadi ragu dan mulai percaya dengan perkataan Sam waktu itu. Akhirnya Flynn memutuskan untuk tidak melakukannya. Tapi sayangnya Caster V malah mengambil USB tersebut dan langsung menancapkannya ke mesin tersebut. Flynn yang melihat mesin itu hancur menjadi bingung. Namun ternyata USB itu bukanlah berisi kode penghancur, melainkan kode pengalihan sistem. Setelah itu Flynn pun didorong hingga jatuh ke air. Sedangkan Caster V dan Bar mengambil mesin tersebut. Hal tersebut tentu membuat kota itu menjadi kacau balau. Semua makanan yang ada di kota itu mulai diburu oleh para ilmuwan Caster V. Hingga tak lama kemudian muncul marshmallow mengapung. Setelah dibawa ke daratan, ternyata marshmallow itu adalah Flynn yang sudah ditolong oleh para marshmallow. Barry yang melihat hal itu lalu menghampiri Flynn dan memberitahu jika sekarang Sam dan kawan-kawan sudah ditangkap oleh Caster V.
Hal itu lantas membuat Flynn menjadi bingung bagaimana ia bisa menyelamatkan Sam dan kawan-kawan, sedangkan saat ini hanya ada dirinya dan ayahnya saja. Namun secara tidak disangka Barry memanggil teman-teman makanan yang lain, dan akhirnya Flynn tahu jika para makanan selama ini mengenal Flynn sebagai penciptanya. Setelah makanan berkumpul, Flynn meminta bantuan pada mereka untuk menyelamatkan Sam dan kawan-kawan. Mendengar hal itu, para makanan pun bersorak tanda setuju. Singkat cerita, mereka pun berhasil sampai di tempat para makanan disekap. Di sana Barry bertugas untuk menyelamatkan para makanan yang ditahan, sedangkan Flynn bertugas mencari mesin makanan. Tapi sayangnya Flynn ketahuan oleh tim Chester V. Tapi untungnya Flynn berhasil kabur dan menemukan Chester V. Ia pun lalu menyuruh Chester V untuk mengembalikan teman-temannya sambil mengancam menggunakan cairan sepatunya. Setelah itu Bar menunjukkan Sam dan kawan-kawan yang sedang terikat tepat di bawah mesin pembuat foodbar. Sekarang Flynn dan kawan-kawan sadar jika selama ini Chester V hanya memanfaatkan mereka. Hal itu karena ia ingin membuat berbagai macam rasa di foodbar miliknya dari makanan yang dihasilkan oleh mesin buatan Flynn. Bahkan Chester V juga menyuruh Bar untuk menjatuhkan Sam dan kawan-kawan ke dalam mesin foodbar tersebut. Akan tetapi di sana Bar menolak karena Bar merasa jika perintah Chester V kali ini sudah sangat keterlaluan. Tentu saja penolakan Bar membuat Chester V marah dan mengatai Bar. Chester V yang sudah sangat kesal lalu mengambil alat tersebut dan akan menekannya sendiri. Flynn yang tidak ingin teman-temannya celaka berusaha untuk merebutnya. Tapi dengan cepat Chester V langsung membuat hologram dirinya menjadi sangat banyak. I need each and every one of you guys. You're my family. Put that on their tombstone. Don't you see, young Lockwood? Flynn yang tidak tahu harus berbuat apa diingatkan oleh Sam untuk menggunakan party inbox. Dengan segera Flynn mengeluarkan alat tersebut, tapi sayangnya Chester V menghalangi. Flynn yang tidak kehabisan ide lalu berteriak pesta dengan suara keras. Hal itu sontak membuat Steve merespon dan menekan tombol party in the box. Alhasil Chester V yang asli pun ketahuan. Sam dan kawan-kawan berhasil diselamatkan. Sementara Chester V yang berniat untuk kabur sambil membawa mesin dikepung oleh strawberry dan makanan yang lain. Chester V yang terpojok lalu berusaha meminta bantuan Bar, tapi Bar yang kesal menolak untuk membantunya dan malah merebut mesin makanan. Chester V yang mau merebut mesin itu kembali malah berakhir jatuh ke mesin foodbar buatannya. Tapi ternyata ia pun berhasil kabur dari mesin itu. Namun saat akan kabur, monster hamburger segera menangkapnya dan memakannya. Singkat cerita, Flynn akhirnya bisa mengembalikan mesin itu ke tempatnya lagi dan membuat semua menjadi indah. Sementara Bar yang tidak punya keluarga akhirnya diterima oleh Flynn dan kawan-kawan. Setelah itu nampak ayah Flynn yang akhirnya bisa memancing bersama dengan anaknya. Dan begitu juga dengan Flynn yang akhirnya menyukai kegiatan mancing bersama ayahnya. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye.